Sejak kecil aku dikenal dengan julukan Omen. Buat kalian yang pandai berbahasa Inggris atau punya kamus Inggris yang bagus, kalian akan tahu bahwa secara harfiah, Omen berarti pertanda. Arti yang netral. Bisa saja itu berarti pertanda bagus, bisa juga itu berarti pertanda buruk. Namun, kalau kalian sudah nonton film The Omen, kalian akan tahu bahwa kata omen itu merujuk pada seorang anak kecil yang jahat dan mengerikan, penjelmaan seorang anti-agama, yang hobi membunuh-bunuhi orang seenak jidatnya. Bagiku, yang tumbuh di keluarga besar yang akrab dan hobi nonton film horor bareng seperti orang-orang lain nonton pertandingan sepak bola bareng, menyandang julukan itu benar-benar membuat masa kecilku terasa bagaikan di neraka. Bukannya aku terlahir dengan tampang dan sifat mirip anak kecil di film The Omen itu. Waktu lahir, aku normal-normal saja seperti kalian semua. Muka lucu dan polos, badan kecil tak berdaya. Satu-satunya yang agak berbeda dalam diriku adalah ternyata aku punya ingatan fotografis. Artinya, aku tidak akan melupakan apapun yang sudah kulihat. Bahkan sebenarnya, aku juga tak pernah melupakan apapun yang pernah kudengar. Itulah sebabnya aku jauh lebih cepat bisa bicara dibandingkan Eliza, dan pengetahuanku pun bertambah luar biasa cepat. Karena Eliza belum bisa bicara sama sekali, aku mengira diriku pun belum bisa bicara. Namun, pada saat merayakan ulang tahun kami yang pertama, saking girangnya melihat kue ulang tahun untuk yang pertama kalinya, aku berkata dengan lidah kadelku, Lika mau lebih banyak daripada punya Lika. Itulah pertama kalinya aku melihat ekspresi horor di wajah orang tuaku. Mereka menatapku seolah-olah aku sedang kesurupan. Belakangan, aku tahu memang itulah yang mereka pikirkan. Bahwa anak pertama mereka sudah kerasukan roh jahat. Sama sekali tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa aku sanggup berbicara lebih cepat daripada Eliza karena aku jauh lebih pandai. Tapi saat itu, aku masih belum tahu apa-apa. Aku senang bisa bicara dan mengungkapkan isi hatiku, tanpa menyadari bahwa isi hatiku seringkali membuat orang tuaku ketakutan. Baju Lika cobek. Lika mau pakai baju Lika aja. Yang mereka dengar adalah, Lika sengaja menyobek bajunya sendiri supaya bisa mengambil baju Lisa. Ada cemut di baju Lika, jadi Lika bunuh bial mati. Kecil-kecil dia sudah mengerti konsep membunuh, padahal tidak ada yang mengajarinya. Daripada belalangnya loncat-loncat pergi, Lika patahin aja dua kaki belakangnya. Dia menyiksa binatang malang itu untuk kesenangannya sendiri. Dari mana sifat kejamnya itu berasal? Dalam waktu singkat, semua itu menyebar ke sanak keluarga yang lain. Setiap kali aku lewat, semua langsung berbisik-bisik. Padahal mereka begitu mirip, kenapa hati mereka bisa begitu berbeda ya? Lisa begitu manis. Coba lihat senyumnya, menggemaskan banget. Sedangkan senyum Rika tampak licik dan kejam. Lihat, betapa beda aura kedua anak itu. Aura Lisa begitu putih bersinar, sementara aura Rika gelap dan hitam. Mengerikan sekali. Dia itu persis anak kecil yang ada di film The Omen. Kalian semua ingat, kan? Kalau begitu, kita panggil dia Omen saja. Dan begitulah, sejak usia 2 tahun, aku pun sudah terkenal dengan julukan Omen. Tapi, eits, jangan salah. Bukannya aku sudi dilecehkan begitu saja. Meski tidak mengerti maksud mereka, aku bisa merasakan kebencian mereka semua padaku. Jadi, ku kerjai saja mereka satu persatu. Kuoleskan cat di kursi kesayangan Tante Remy dan kunodai bagian pantat si Tante dengan 2 bulatan kuning lucu yang, sayangnya, menurutnya vulgar banget. Kucukur kumis kesayangan Om Yusman, membuat pria malang itu nyaris menangis saat melihat bayangannya di cermin. Kuikat ekor kucing-kucing kesayangan nenek sampai-sampai tidak bisa dilepas kembali karena kucing-kucing itu bertekad untuk mencakari siapa saja yang berani mendekat. Jelas saja, ulahku membuat aku makin dibenci.
Lalu, memangnya kenapa? Tanpa semua itu pun mereka sudah mengecapku macam-macam. Setidaknya, dengan cara ini, aku puas bisa memberi mereka pelajaran. Biar mereka tahu bahwa biarpun aku masih kecil, aku tidak bisa diremehkan begitu saja. Nah, kalau kalian pernah membaca buku tentang kembar yang kompak, ku beritahu sesuatu, tidak semua saudara kembar bersikap seperti itu. Eliza menolak bekerja sama denganku untuk mengusili orang-orang dewasa yang mengesalkan itu. Lebih parah lagi, bukannya membelaku, dia malah memihak mereka. Lika Badungci, katanya sok bijak sambil meninabobokan boneka bayinya yang jelas-jelas benda mati dan tidak butuh perhatian yang begitu banyak. Coba Lika manik kayak Lika. Semua juga akan cayang cama Lika. Kesal setengah mati, aku tidak menyahutinya, melainkan merampas boneka bayinya. Lalu, entah apa yang kupikirkan, aku mulai mencabuti organ tubuh boneka itu, termasuk rambutnya, hingga akhirnya boneka itu tinggal potongan-potongan yang tak ada gunanya lagi. Dan selama aku memutilasi bonekanya, Eliza terus menangis sambil menjerit-jerit sampai orang tua kami datang. Apa-apaan ini? Jerit ibuku, sementara ayahku hanya terperangah. Anak macam apa kamu, melakukan keke zaman seperti ini? Aku langsung menatap ibuku dengan pandangan menantang, yakin bahwa ibuku akan memukuliku lagi seperti biasanya. Namun ibuku hanya membalas tatapanku dengan sorot mata yang kini ku ketahui sebagai sorot mata ketakutan. Kamu ini benar-benar mengerikan. Anak seperti kamu sebaiknya dikurung untuk selama-lamanya. Itulah pertama kalinya aku dikurung di toilet setan. Toilet setan adalah toilet yang letaknya di ujung belakang rumah kami. Toilet itu seharusnya digunakan oleh pengurus rumah, tapi keluarga kami tidak kaya-kaya amat dan tidak butuh pengurus rumah. Jadilah toilet itu ditelantarkan begitu saja, kotor karena lama tidak dibersihkan, gelap karena lampunya yang rusak tidak pernah diganti, sumpek karena tidak ada exhaust fan. Belum lagi ada banyak kecoa berkeliaran di dalam. Disitulah aku dikurung semalaman. Kini giliranku yang menangis dan menjerit-jerit, tapi tidak ada yang mendengarkanku karena dinding toilet yang tebal dan letaknya yang terlalu jauh dari ruang-ruang utama di rumah kami. Pada saat pintu akhirnya dibuka, mataku sudah membengkak sampai sebesar telur, sementara tenagaku habis sama sekali. Selama 3 hari aku hanya sembunyi di dalam kamar dan tidak mau keluar. Jadi itulah rahasianya. Kudengar ibuku berkata pada ayahku, dia memang harus dikurung supaya bisa berubah. Sejak saat itu, dari sekian banyak orang di dunia ini, aku paling takut pada orang tuaku, atau lebih tepatnya lagi, ibuku, karena beliaulah satu-satunya orang di dunia ini yang tahu kelemahanku dan tidak segan-segan menggunakannya untuk menghukumku. Semakin dewasa, citra Eliza sebagai malaikat cantik dan menyenangkan semakin melekat pada dirinya, sampai-sampai aku bisa mencium ketakutannya kalau dia kehilangan image tersebut. Dia menolak bersenang-senang. Mulai dari menolak makan dengan gaya rakus, jelas dong, kan tidak anggun jadinya, hingga menolak nonton bioskop bareng teman-teman, soalnya dia harus membantu orang tua di rumah dan uang sakunya harus ditabung untuk membantu orang tua kami membayar uang sekolah. Yeyah, memang banyak orang mengaguminya dan memujinya sebagai anak teladan, tapi aku sering bertanya-tanya dalam hati, apakah pengorbanannya untuk menjaga reputasi tersebut sebanding dengan kesenangan yang didapatkannya? Lebih gawat lagi, aku mulai menyadari modus operandi yang dilakukan Eliza untuk mempertahankan image-nya itu. Dia tidak segan-segan memperalat anak lain, membongkar rahasia teman-temannya, bahkan menuduh seseorang melakukan perbuatan jahat, semuanya dilakukan secara tersirat dan sangat halus sampai-sampai tak ada yang menyadarinya. Selain aku, tentu saja, dan ini bukan karena kepintaranku, melainkan karena pertalian batin kami yang tadinya kukira tidak ada. Sementara itu, aku, tentu saja,
tumbuh ke arah yang sebaliknya. Yep, menjadi omen yang dibilang mirip denganku itu loh. Seperti kataku, sudah kepalang tanggung, buat apa aku bersusah payah menjadi anak baik jika belum apa-apa aku sudah dianggap buruk. Lagi pula, aku menikmati peran jadi anak Badung kok. Aku bisa mengerjai siapa saja yang aku mau dan melakukan apa saja yang kuinginkan. Intinya, aku manusia bebas, tidak seperti Eliza yang terkungkung dalam penjara peraturan secara sukarela. Namun, diam-diam aku merasakan sesuatu tumbuh di dalam hatiku. Sesuatu yang gelap dan jahat, yang mendorongku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih jauh lagi dibanding saat ini. Mencuri dompet dan ponsel teman-teman sekelas yang selalu selebor meletakkan barang-barang pribadi mereka, memukuli anak-anak yang menjengkelkanku sampai bersimbah darah, dan dorongan terkuat yang kurasakan, membunuh Eliza. Ya, sudah berkali-kali aku berharap, seandainya saja Eliza tidak ada di dunia ini, tidak ada lagi yang akan membanding-bandingkan aku dengannya. Aku akan memiliki semuanya sendirian. Orang tuaku, teman-teman, juga Verly. Hidupku akan jauh lebih menyenangkan. Aku terus-menerus melawan kegelapan itu. Aku tidak ingin menjadi pencuri, penindas, apalagi pembunuh. Terlebih lagi, aku tidak betul-betul ingin menjadi omen seperti yang diramalkan semua orang. Aku tidak ingin memberikan kepuasan itu pada mereka semua. Akan kutunjukkan bahwa meski aku badung dan nakal, aku tetap jauh lebih baik daripada mereka semua. Kuharap aku tak akan pernah menyerah pada kegelapan itu.